Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Oke, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk perkembangan daripada sektor cryptocurrency kali ini, seperti market cap ini luar biasa penurunan 8% bro. 8% itu sangat tinggi loh ya untuk market cap ini. Terus kalau kita lihat altcoin indeksnya juga turun dari 16 ke 14, Fair and Greed Index teman-teman ya, dari persentase 27 kali ini ke 17. Jadi orang-orang itu cenderung masuk dalam kategori extreme fear teman-teman ya, ketakutan yang sangat tinggi. Parameter Bitcoin juga turun dari 80-an kali ini di area 77.000 US dollar teman-teman ya. Tentunya dengan persentase Bitcoin turun seperti ini, altcoin juga mengikuti penurunan yang cukup mantap jiwa gitu ya kan. Bukan pumpnya yang mantap tapi damnya yang mantap ya kan. Terus kalau kita lihat juga teman-teman ya dari kinerja meme coin sendiri, ya Dogecoin aja 15%, Shiba Inu 9%, PP 11% teman-teman ya. Dan Trump yang seperti yang saya wanti-wanti buat teman-teman semua ya, untuk official Trump ini kalian perlu waspada di area 9 sampai di area 6 dolar, dan kali ini udah berada di area 7 dolar. Ya kalau kalian mau DCA Trump silakan ya. Harga saat ini udah bisa teman-teman ya untuk melakukan DCA. Cuman jangan 100% all in ya. Jadi mayoritas keadaan daripada sektor cryptocurrency kali ini merah merona-rona alias meronta-ronta. Nah, apakah kalian masih ingat tentang prediksi kita bersama-sama waktu itu teman-teman ya? Kita memprediksikan bahwasanya kemungkinan besar ya, kalau market belum bisa mengalami kondusif harganya, ada potensi untuk mengalami penurunan Bitcoin itu sampai di kisaran harga ini. Ini udah kita beri tanda ya, di kisaran 73.600-an sampai di kisaran harga 71.100-an teman-teman ya. Jadi kita perlu waspada nih, apakah Bitcoin benar-benar akan mengalami penurunan sampai 73.000 something atau di area 71.000 something. Jadi kita perlu waspada di area tersebut teman-teman ya. Karena di area tersebut ada area gap juga teman-teman yang mungkin ini akan tertutup juga ya. Bahkan Bitcoin juga bisa turun sampai kisaran harga di penutupan gap yaitu di area 69.300-an kalau market tidak segera mengalami kondusif. Karena kalau kita lihat teman-teman ya, dari chartnya ini dia ada yang namanya double top ya. Jadi double top ini mengindikasikan bahwasanya potensi Bitcoin itu bisa mengalami penurunan, dan kali ini memang Bitcoin udah mengalami penurunan. Tinggal area 71 atau 73 ini mampu mempertahankan Bitcoin enggak. Kalau enggak, dia memiliki potensi untuk turun sampai di kisaran harga 69.000 something. Semoga saja kalau dia menyentuh di area 71.000 atau 73 ribuan, semoga Bitcoin lekas recover teman-teman ya. Sedangkan kalau kita lihat teman-teman ya, untuk Bitcoin dominance dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan ini dalam time frame daily ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk Bitcoin dominance aja kenaikannya cukup impulsif ya, cukup kenceng gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa mengukur dengan mekanisme hukum alamnya sektor kripto, di mana saat Bitcoin dominance itu mengalami kenaikan dan parameter harga Bitcoin itu mengalami penurunan teman-teman, maka kita akan melihat tuh altcoin mengalami dump ya. Dan bisa kalian lihat sendiri dari coin market cap bahwasanya hampir merata 99,9999% altcoin mengalami penurunan yang cukup tajam teman-teman ya. Jadi kita lihat ya, semoga saja Bitcoin dominance itu segera melemah ya. Kalau Bitcoin dominance itu melemah, maka kita bisa melihat parameter harga Bitcoin mungkin bisa secara pelan-pelan dia pulih, dan altcoin secara bertahan-tahan juga bisa bangkit kembali gitu ya. Oke, kali ini teman-teman dengan kinerja market yang seperti ini ada 4 altcoin teman-teman yang mungkin bisa kalian pertimbangkan atau bisa kalian disclaimer kembali apakah 4 koin ini bagus atau enggak ya. Kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ada 4 token kripto teratas untuk dibeli karena pemutusan hubungan kerja, menandakan bull run kripto berdasarkan apa ya, bull run kripto besar berikutnya. Oke. Jadi di sini ada 4 altcoin teman-teman yang mungkin
salah satunya udah cukup mahal dan kalian udah cukup familiar juga. Nah, jadi yang pertama di sini teman-teman ya, itu ada yang namanya token Bitcoin ya, atau koin Bitcoin. Nah, Bitcoin ini udah overpower ya, dia udah mahal gitu kan. Harganya memang kali ini sedang menuju ke area retrace atau koreksi teman-teman ya. Kalau kalian memiliki modal yang cukup besar, kalian bisa masuk ke dalam sektornya Bitcoin, di mana Bitcoin ini kinerja, harga, adopsi, dan berita relevan mempengaruhi saluran pasar. Jadi token tersebut melonjak hampir 2 kali lipat pada tahun 2024 untuk Bitcoin sendiri, dan memperkirakan kenaikan harga Bitcoin itu sampai harga 200.000 US dollar itu targetnya ya teman-teman ya. Entah nanti bisa terjadi di tahun ini atau tahun depan atau berikutnya. Yang koin kedua itu ada XRP teman-teman ya, dimana meskipun Ripple memiliki banyak bahan karena masalah hukum gitu kan, jadi pembaruan baru pada kasus Ripple versus SEC teman-teman, dan meningkatkan adopsi menjadikannya token kripto yang sempurna untuk dibeli. Peluang persetujuan ETF XRP juga meningkat, ditambah lagi pemerintah Amerika Serikat mungkin memegang kripto ini, meningkatkan kredibilitas kinerja bullishnya. Dan perlu kita ketahui juga teman-teman, sempat kemarin kita bahas XRP ini digunakan oleh India ya kalau nggak salah sebagai alat transaksi pertama gitu teman-teman ya, untuk sektor minyak kalau nggak salah ya. Jadi ini perkembangan yang cukup bagus ya, walaupun harganya kali ini mengalami penurunan karena memang Bitcoin juga mengalami penurunan. Nah, yang berikutnya itu ada PP ini dalam sektor meme coin. Jadi kehebohan PP coin muncul tepat setelah peluncurannya. Nah, dan dikenal karena puncaknya yang luar biasa untuk PP coin. Waktu itu kan ya memang PP coin itu pergerakannya hampir mirip dengan Shiba, tapi kalau Shiba kan ada preventif waktunya untuk menuju ke harga yang cukup tinggi. Kalau PP kan dengan waktu singkat ya, dia dari DEX tiba-tiba beberapa hari itu teman-teman ya, nggak nyampe sebulan lah, itu udah bisa masuk ke dalam listing exchange-exchange besar. Nah, jadi PP Coin ini juga masih ada prospek teman-teman, di mana para whales juga sedang mengakumulasi PP Coin. Kalian bisa lihat dari data log on chain gitu teman-teman ya. Ada beberapa whales yang mengakumulasi, dan price target daripada PP, komunitas PP itu menargetkan harga, kalau komunitas Indonesia ya, itu di area Rp1 teman-teman ya. Kalau di luar negeri sana nggak tahu nih target daripada PP berapa. Nah, yang berikutnya adalah Link teman-teman, di mana Chainlink ini adalah salah satu altcoin paling tren di pasar kripto saat ini. Jadi investor mengantisipasi kenaikan harga Link sebesar 35-45% bahkan sebelum bull run, karena pembentukan pola bullish. Selain itu, pengembangan dan kolaborasi blockchainnya membuat token kripto ini sering diminati. Nah, jadi ini adalah 4 altcoin teman-teman yang bisa kalian pertimbangkan. Wah, Bitcoin udah terlalu mahal. Nah, kalian bisa masuk dalam Chainlink atau PP atau di XRP teman-teman ya. Jadi itu masih tergolong cukup terjangkau lah untuk harganya gitu teman-teman ya. Jadi mungkin ini dulu, semoga di tahun ini teman-teman 2025 keempat altcoin ini bisa mengalami perform yang luar biasa. Tentunya kalau 4 altcoin ini mengalami perform yang bagus, otomatis altcoin juga akan mengikuti kinerjanya. Oke, mantap jiwa ya. Tetap semangat dan salam